Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan apa itu testis, epididymis, dan skrotum. Yang beranggotakan Salma Leanti Nur, saya sendiri Sadila Nur Amalia, Sophia Auria Manap, Yorinda Simu, dan Zen Kori Amanda Abbas. Testis terletak di dalam skrotum dengan epididymis terletak pada aspek posterolateral masing-masing testis. Umumnya, testis kiri lebih rendah dari testis kanan. Awalnya, testis terletak di dinding perut posterior. Selama perkembangan embrio, mereka turun ke abdomen dan melalui saluran inguinal sampai mencapai skrotum, membawa persediaan neurovaskular dan limfatik. Nah, jadi testis ini homolog dengan ovarium. Jadi, fungsinya hampir sama seperti ovarium, yaitu untuk menghasilkan spermatozoa. Dan seperti yang kita tahu, ovarium menghasilkan ovum. Testis ini memiliki panjang sekitar 4,5 cm, lebar 2,5 cm, dan tebal 3,5 cm. Nah, di samping merupakan contoh gambaran dari testis, yang mana bagian-bagiannya melekat di dalam skrotum oleh kordospermatik. Testis berbentuk elipsoid yang terdiri dari serangkaian lobus, yang masing-masing berisi tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus dilapisi oleh sel Sertoli yang membantu proses pematangan spermatozoa. Di antara tubulus tersebut, kelompok sel interstitial atau sel Leydig yang menyekresi hormon testosteron setelah pubertas. Di kutub atas testis, tubulus bergabung membentuk tubulus tunggal. Dengan panjang 6 cm, tubulus ini membentuk lengkungan yang sangat padat, membentuk suatu massa yang disebut epididymis. Epididymis terhubung dengan vas deferens di korda simpatik. Spermatozoa diproduksi di tubulus seminiferus. Sperma yang berkembang berjalan melalui tubulus mengumpul di testis. Nah, jadi testis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tunica vaginalis, tunica albuginea, dan tunica vasculosa. Nah, tunica vaginalis itu sendiri merupakan membran ganda membentuk lapisan luar testis serta merupakan bagian peritoneum yang mengandung sedikit cairan kental. Lapisan jaringan ini kemudian turun ke skrotum dan menutupi permukaan anterior dan sisi masing-masing testis, dan bekerja seperti kantung periterium, melumasi testis dan memungkinkan bergerak bebas tanpa gesekan. Testis harus sudah turun saat individu berusia 8 bulan. Selanjutnya yaitu tunica albuginea, merupakan jaringan fibrosa yang berada di bawah tunica vaginalis yang melindungi testis. Lapisan ini tumbuh membentuk septum, membagi struktur kelenjar testis menjadi lobus. Selanjutnya yaitu tunica vasculosa, terdiri dari jaringan kapiler yang didukung oleh jaringan ikat halus. Testis merupakan tempat terjadinya spermatogenesis dan produksi steroid seks pria. Sperma dihasilkan di tubulus seminiferus. Hormon yang mengendalikan produksi sperma adalah FSH. Sperma matur memiliki 1 kepala, 1 badan, dan 1 ekor untuk motilitas atau pergerakan. Spermatozoa sangat sensitif terhadap suhu. Spermatogenesis yang berhasil berlangsung pada suhu sekitar 3 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Testis bersuhu dingin karena posisinya berada di luar rongga abdomen. Epididymis. Epididymis merupakan organ yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria dan berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa.
Epididymis dibentuk oleh saluran yang berlekuk-lekuk atau saling melilit secara tidak teratur yang disebut ductus epididymis. Ductus epididymis memiliki panjang sekitar 600 cm. Ductus ini berawal dari puncak testis yang merupakan kepala epididymis. Setelah melewati jalan yang berliku-liku, ductus ini berakhir pada ekor epididymis yang kemudian menjadi vas deferens. Saluran epididymis memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, kepala atau caput yang terletak di bagian atas testis dan berfungsi menyimpan sperma sampai siap untuk mengalami pematangan. Yang kedua, tubuh atau korpus yang berbentuk tabung panjang dan bengkok tempat sperma matang. Ketiga, ekor atau cauda. Bagian ini yang menjadi jembatan ke saluran deferens atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens maupun vas deferens. Dari sini sperma diangkat ke saluran ejakulasi. Fungsi epididymis yang pertama sebagai tempat pematangan sperma dengan melalui saluran sampai terjadinya ejakulasi. Yang kedua, tempat transportasi saluran kemih. Dan yang ketiga, tempat menyimpan sperma dengan kandungan organ manusia. Ada beberapa penyakit yang bisa menyerang epididymis. Di antaranya, yang pertama ada epididimitis, yang kedua ada kista epididymis, yang terakhir ada epididymoorchitis. Cara mengatasi penyakit yang menyerang epididymis. Yang pertama, antibiotik. Yang kedua ada obat penghilang rasa sakit. Yang ketiga, obat antiinflamasi non-steroid. Yang keempat, operasi. Dan yang kelima, pemeriksaan berkala ke dokter. Skrotum. Skrotum atau kantung pelir adalah kantung terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis atau buah zakar. Skrotum terletak di antara penis dan anus serta di depan perineum. Skrotum berasal dari bagian yang sama dengan labia mayora pada organ kelamin perempuan. Skrotum manusia dan beberapa mamalia dapat ditumbuhi rambut kemaluan. Pada manusia, rambut ini mulai tumbuh ketika individu memasuki tahap pubertas. Skrotum berguna untuk membungkus organ reproduksi pria yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya sebagaimana tadi disebutkan. Selain itu, fungsi skrotum juga bertugas untuk menjaga suhu testis agar produksi hormon dan pematangan sel sperma berjalan baik. Guna menunjang kestabilan suhu testis tersebut, skrotum memiliki otot yang bernama tunica dartos. Otot ini akan mengendur saat terpapar panas, kemudian mengencang atau kontraksi saat terpapar dingin. Mekanisme tersebutlah yang membuat suhu testis tetap stabil. Macam-macam gangguan kesehatan pada skrotum. Yang pertama, hidrokel, kedua, varikokel, ketiga, hernia inguinalis, keempat, torsio testis, kelima, epididymis, keenam, orkitis, dan ketujuh, kanker.